Selamat pagi, siang, sore, malam, kalian ke channel Mulai dari Nol, ya, di mana semuanya bisa kita pelajari mulai dari nol. Ya, by the way, buat ada yang nanya Om Tante terkait dengan logonya kita, ya, logonya kita. Jadi Om Tante sekalian, sekedar informasi, ini ceritanya logo adalah telur, ya, telur dalam lingkaran atau nol, sebagai simbol bahwa kita bisa memulai semua dari nol, ya. Jadi tolong jangan salah lagi, ini bukan alpukat ya, tapi ini ceritanya telur dalam lingkaran nol. Kenapa semua bisa dimulai dari nol selama kita punya keinginan untuk terus belajar, 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 dan belajar, ya. Karena nol tidak punya ending, selalu berputar. Semoga kita juga selalu berputar, tidak pernah ending untuk belajar. Oke, ya sekarang kita akan lanjut lagi. Kali ini kita akan bahas sedikit lebih dalam lagi tentang hal-hal penting di dalam letter of credit, ya. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu kita tahu pada saat kita akan melakukan transaksi ekspor impor perdagangan internasional dengan counterpart di luar negeri, ya. Nah, terutamanya untuk kali ini kita membahas dari sisi ekspor gitu. Jadi ada yang harus kita cek pada saat kita menerima LC, atau bahkan sebelum menerima LC pun sebaiknya kita sudah melakukan pengecekan, ya. Nah, antara lain adalah yang pertama, pastikan bahwa kita menerima kopi LC itu hanya dari bank, ya. Artinya pada saat Bapak Ibu memiliki sebuah bank, ya, dan pada saat bank tersebut menerima LC, maka bank tersebut akan menginformasikan kepada Bapak Ibu, ya, melalui email, ya, bahwa sudah ada LC masuk, ya. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di pelajaran sebelumnya, di skema flow-nya kan jelas terlihat, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa saja ada oknum atau orang yang mengatasnamakan eh, perwakilan, ya, perwakilan dari si bayarnya gitu, ya. Jadi entah bagaimana ceritanya mereka terima tuh, ya, terima kopi LC-nya lalu mereka bawa kasih ke kita, ya. Hati-hati, ini bisa saja menjadi penipuan, ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu menerima kopi LC hanya dari bank. Kalau Bapak Ibu terima dari orang lain, langsung segera konfirmasi ke banknya, benar nggak ini LC-nya masuk. Karena kalau LC-nya memang sudah masuk, pasti terregistrasi di sistem bank Bapak Ibu, dan itu bisa dipastikan valid, ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, apa sih action yang harus dilakukan? Ya, kita harus memastikan bahwa si Swing Bank adalah bank yang mempunyai hubungan SWIFT dengan bank kita. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya tentang SWIFT, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Intinya SWIFT adalah bahasa perbankan untuk LC. Ya, untuk komunikasi mereka harus menggunakan aplikasi namanya SWIFT, ya, untuk bersuratnya. Ya, intinya seperti itu. Nah, untuk bisa bersurat, tiap bank harus punya kode SWIFT. Ya, seperti kemarin ada 8 kode, ya, 8 kode A B C D E F G, ya, dan itu harus sudah saling terkonek. Kalau mereka sudah terkonek, maka mereka bisa melakukan penerimaan SWIFT. Ya, pastikan dulu, tanyakan
tanyakan ke bank Bapak Ibu, apakah isu banknya ini memang punya kode SWIFT. Misalnya nih, Bapak Ibu mau transaksi dengan China, Bapak Ibu bisa datang ke bank Bapak Ibu tanya, Pak, Bu, hai perbankan, tolong dong kasih saya list dari bank-bank di Cina yang bagus. Bagus itu artinya sudah punya kode SWIFT dan sudah pasti track recordnya bagus. Biasanya dikasih, ini loh Pak, Bu, silahkan pakai ini. Nah, nanti daftar itu bisa Bapak Ibu sampaikan kepada si applicant untuk silahkan dipilih dia. Oke, yang kedua adalah jangan takut atau jangan malas untuk selalu mengkonfirmasi. Ya, ini konfirmasi. Balik lagi seperti tadi di ilustrasinya, kalau Bapak Ibu terima dari copy LC dari orang lain, segera pastikan ke bank. Kenapa? Balik lagi, harus sudah terregister di sistem bank Bapak Ibu. Ya, LC-nya harus sudah terregister. Karena kalau tidak terregister, artinya belum diterima, berarti LC itu bodong. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan field di 46A. Ya, di 46A itu adalah dokumen yang diminta. Oke, izin ini salah, ini harusnya 46A ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedang kontrak, ya biasakan untuk selalu mengecek dokumen-dokumen yang diminta. Bapak Ibu sebagai eksportir harus memastikan bahwa dokumen yang diminta seminimal mungkin. Kenapa? Agar tidak tidak menimbulkan resiko yang lebih tinggi bahwa dokumen Bapak Ibu dokumen yang Bapak Ibu kasih ke bank itu di scrap. Ibu bayangin kalau satu LC terima LC minta dokumennya 10, ya kan? Pasti Bapak Ibu akan mempersiapkan 10 dokumen dengan isian yang sangat banyak. Apalagi kalau sudah mau deadline, shipmentnya udah mau jalan, itu udah pasti panik ya. Dan takutnya ada yang terlewat sehingga di scrap. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu cuma terima 3 dokumen, misalnya invoice, bill of lading, sama packing list. Sangat simpel sekali dan pengecekannya juga akan sangat cepat. Jadi bisa lebih fokus untuk menghasilkan atau memberikan dokumen yang comply with. Ya, clear ya Pak ya. Yang ketiga adalah terkait dengan tanggal, maturity date, latest date of shipment, sama latest date of presentation. Ya, semua ini terkait dengan tanggal-tanggal yang ada di LC. Kalau Bapak Ibu masih bingung, bisa dicek di video kita sebelumnya yang judulnya Structure LC ya. Itu ngebahas banyak banget semua lengkap tentang field-field yang ada dalam sebuah LC. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Gitu ya. Maksudnya apa terkait dengan maturity, latest date of shipment, dan latest date of presentation? Maturity itu atau expiry date, tanggal berakhirnya LC. Latest date of shipment adalah tanggal terakhir Bapak Ibu harus shipping, harus shipment. Dan latest date of presentation adalah tanggal terakhir Bapak Ibu sebagai eksportir untuk menyerahkan dokumennya ke banknya Bapak Ibu. Nah, karena di sini ada tanggal-tanggalnya, sebelum setelah apa? Maksudnya setelah terima LC pastikan dicek juga ya bahwa tanggal-tanggal tersebut bisa diselesaikan sebelum jangka waktunya. Jadi Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan pihak logistik ya. Pastikan nih kalau saya bisa shipment ya sebelum tanggal latest shipment date. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa saya bisa dapat dokumennya gitu ya dengan penyedia dokumen baik itu bill of lading di pelayaran, di shipping atau misalnya CO di Kadin gitu ya atau di Disperindak. Pastikan bahwa dokumen itu bisa keluar semua full dan bisa saya serahkan ke bank sebelum latest date of presentation. Ya. Ya, lalu terkait maturity ini kalau misalnya Bapak Ibu juga harus
berikutnya Bapak juga harus pastikan bahwa maturity date atau expiry date-nya juga tidak terlampaui. Nah, ceknya gimana? Ya tentu saja ini terkait dengan shipment date. Ya, Bapak Ibu harus pastikan kalau shipment date-nya itu latest date of shipment ya ditambah dengan latest date of presentation ya itulah tanggalnya expiry date ya. Ya, biasanya hitungan standar seperti itu ya. Jadi intinya gini, kalau Bapak Ibu mau terima LC, pastikan bahwa expiry date-nya itu pasti lebih jauh daripada latest shipment date. Misalnya latest shipment date-nya tanggal 1 bulan 1 2025 ya. Pastikan bahwa itu mencakup juga dengan latest presentation date. Biasanya 21 hari. Jadi Bapak Ibu minimalnya adalah kalau Bapak Ibu memastikan latest shipment date-nya adalah tanggal 1 Januari 2025, minimal expiry date-nya adalah 1 ditambah 21 hari. Jadi expiry date-nya adalah 22 Januari di 2025. Bisa lebih silakan, bisa kurang silakan, tapi itu standarnya. Artinya dipastikan bahwa semua tanggalnya bisa terpenuhi. Ya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya, berikutnya nomor 4 adalah issuing bank risk ya. Ini related sama yang nomor 1 tadi. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa issuing banknya adalah issuing bank yang bagus ya. Kenapa? Balik lagi ke definisi LC yang awal. Definisi LC adalah janji bayar dari siapa? Dari issuing bank ya. Jadi karena issuing banknya yang berjanji untuk membayar kita sebagai eksportir, pastikan bahwa issuing banknya juga bagus. Nah, gimana caranya? Actionnya apa untuk memastikan bahwa issuing bank risk-nya tercover? Ya, kita harus meminta pembeli untuk menerbitkan LC dari bank yang rating bagus. Gimana caranya? Kembali lagi, silakan hubungi ke perbankannya Bapak Ibu, mintakan list bank-bank yang punya koresponden dengan bank Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada list koresponden, biasanya itu adalah list dari bank yang sudah terfilter oleh banknya Bapak Ibu. Jadi udah pasti itu banknya yang bank bonafit di negara yang bersangkutan ya. Nah, kalau misalnya ternyata banknya Bapak Ibu udah ngasih list nih, tapi ternyata bank yang dipakai oleh pembeli sebagai swing bank nggak ada di list. Nah, gimana? Terus si pembelinya bilang, saya nggak mau pindah bank, saya maunya di bank ini aja karena saya sudah punya track record yang bagus. Nah, nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa bernegosiasi dengan si aplikernya gitu ya, dengan si pembelinya, mintakan untuk penambahan confirming bank di LC-nya ya. Confirming bank ini adalah bank ketiga yang fungsinya sebagai penjamin juga ya. Jadi dia berfungsi sebagai menjamin pembayaran juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya LC yang field confirmingnya adalah with, artinya itu LC-nya dikonfirm oleh bank ketiga. Bank ketiga siapa? Biasanya sesuai kesepakatan. Jadi biasanya pasti diminta bank-bank yang lebih bagus. Misalnya Bapak Ibu punya deal dengan transaksi di Afrika misalnya, dia mintanya pakai bank Addis Ababa Ethiopia misalnya. Nah, Bapak Ibu kan khawatir ya, ini jangan nggak dibayar nanti sama issuing banknya gitu ya, karena resiko dari negara. Bapak Ibu bisa mintakan confirming bank dipilih, bisa misalnya HSBC Singapura ya. Sudah, kalau misalnya disetujui, maka nanti yang akan melakukan pembayaran kepada Bapak Ibu adalah HSBC Singapura. Dia akan
menjadi apa, penjamin pertama dengan backup penjaminnya dari swimming bank. Intinya kalau payment bank adalah Bapak Ibu punya LC yang dijamin oleh dua bank gitu ya. Reasonnya kenapa ada payment bank, balik lagi biasanya issuing banknya memang isu apa bank yang kurang bonafit gitu ya, sehingga beneficiary kurang yakin bahwa pembayarannya akan terjamin ya. Cuma ya minusnya karena ada tambahan pihak ketiga maka ada biaya lagi ya. Biasanya sih lumayan biayanya ini ya. Cuma kembali lagi disepakati biayanya nanti atas beban siapa? Atas beban Bapak Ibu kah sebagai importir atau atas beban aplikan sebagai buyer. Oke, nah ini nyambung nih ke yang nomor 5, pengenaan biaya-biaya. Pastikan bahwa Bapak Ibu mengecek terkait dengan biaya-biaya. Ya, dan ini sudah kita bahas di strukturasi yang kemarin. Ya, kenapa ini penting? Ya, terkait dengan cuannya Bapak Ibu. Kalau standarnya dari ASI, biasanya biaya-biaya yang ada di wilayah atau di negaranya aplikan itu bebannya aplikan. Seperti apa biayanya? Misalnya biaya penerbitan LC, itu biayanya mereka. Nah, kalau biaya yang di negara beneficiary menjadi bebannya beneficiary. Seperti apa? Seperti biaya provisi pengiriman dokumen, itu biayanya beneficiary ya. Cuma dipastikan lagi nih dicek karena bisa saja pada saat nanti terbit LC, bunyi LC untuk build biayanya adalah all charges ya kan related to this LC ya as per beneficiary account. Artinya semua biaya terkait dengan LC, penerbitannya, nanti dokumennya, kalau ada nanti ada pemotongan dari reimbursing bank, itu jadi bebannya beneficiary Bapak Ibu. Nah, kalau ini terjadi dan Bapak Ibu tidak ngeh, bisa saja nanti kaget pas dibayar kok berkurang banyak, ternyata dicek ya, dikenakan biaya-biaya, semua biaya terkait dengan transaksi LC tersebut ya. Ini sangat penting untuk dilakukan pengecekan ulang. Oke, yang keenam adalah bagaimana kalau barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, di UCP 600 jelas disebutkan bahwa bank only deals with document. Artinya bank tidak ikut campur dengan barang, hanya dengan dokumen. Nah, pasti akan timbul suatu resiko atau suatu kekhawatiran dari pihak eksportir, gimana kalau ternyata barang yang dipesan ya secara dokumen sesuai tapi real barangnya tidak sesuai. Nah, ini kan pasti amsyong, rugi gitu kan, karena secara dokumen oke, Bapak Ibu harus bayar, tapi ternyata barangnya nggak sesuai. Nah, ada tipsnya atau action yang harus dilakukan adalah pada saat mau kontrak dan mau terbit LC gitu ya, pastikan bahwa spesifikasi yang ada pada build 45A, build description of good, itu sangat jelas sesuai dengan kontrak ya. Kalau memang spesifikasinya kecil, misalnya Bapak Ibu beli baja, beli steel, biasanya kan jelas tuh, saya steel yang ukuran misalnya 25 mm, 3 mm lah, 3 mm itu berapa piece, terus yang 16 mm berapa piece, banyak-banyak macam-macamnya ya. Nah, itu pastikan detail masuk ke field 45A ya, masukin aja semua di sana ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa barang yang datangnya sesuai. Nah, untuk lebih memastikan lagi gimana caranya agar benar-benar barangnya itu sesuai, Bapak Ibu bisa mensyaratkan ya Bapak Ibu, tapi ini posisinya sebagai importer ya. Kalau Bapak Ibu sebagai importer ya, Bapak Ibu sebagai importer bisa memastikan atau memintakan dokumen yang namanya Certificate of Inspection atau Certificate of Analyze yang diterbitkan oleh
oleh pihak ketiga. Nah, yang disepakati bersama. Kalau di Indonesia biasanya Sukopindo. Nah, minta untuk dokumen itu disampaikan dan pengecekannya pastikan di port of loading ya. Jangan pernah mau terima dokumen required, certificate of analysis atau certificate of inspection, tapi yang pengecekannya adalah di port of destination ya. Kenapa? Karena barangnya udah sampai. Pastikan bahwa pengecekannya adalah di port of loading sebelum barang berangkat. Jadi dengan Bapak Ibu sebagai importer terima dokumen certificate of inspection atau certificate of analysis, di situ kelihatan, oh barang-barangnya yang dikirim ABCD ya. Jadi memang bisa dipastikan sebelum berangkat barang yang dikirim adalah barang yang sesuai dengan kontrak. Oke. Nah, berikutnya adalah sanksi OFAC ya. OFAC sanction ini juga penting untuk diperhatikan. Kenapa? Ini terkait dengan pembayaran ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu di Amerika ada yang namanya OFAC, Office of Foreign Asset Control. Ini adalah suatu departemen di Amerika yang memang mengecek terkait dengan lalu lintas pembayaran, salah satunya ya mengecek lalu lintas pembayaran termasuk yang menggunakan LC. Nah, di sini ya ada list yang menyebutkan nama-nama entitas, individual, PT, negara, apapun itu yang sudah dikenakan sanksi oleh Amerika. Nah, pastikan bahwa pada saat Bapak Ibu mau bertransaksi dengan suatu dengan aplikan, kita pastikan bahwa kita sudah cek ya, terutama di negaranya ya. Karena apa? Ini sangat berisiko kalau misalnya ternyata Bapak Ibu deal dengan entitas yang ada di list dan ternyata ketahuan gitu ya sama OFAC pada saat mereka lakukan pembayaran dalam valuta US dollar. Nah, biasanya kan harus masuk ke bank di Amerika dulu nih. Nah, pada saat dilakukan pengecekan oleh bank di Amerika ternyata ketahuan nih, maka pembayarannya tidak diteruskan alias dispute ya. Jadi Bapak Ibu barang sudah dikirim tapi Bapak Ibu tidak dapat menerima pembayaran, bukan karena si buyer atau aplikannya nggak mau bayar, tapi memang karena uangnya sudah ditahan oleh pihak Amerika ya. Gimana cara ngeceknya? Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya OFAC. Ini websitenya ya, sanction of FAC Treasury Government.gov. Tapi kalau misalnya bingung bisa di search aja OFAC sanction, nanti akan keluar web page seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal cek di sini ya. Detailnya nanti kita akan masuk gimana cara ngeceknya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Om Tante bisa masuk ke situsnya OFAC ya. Di sini ada section search.ofac.trace.gov, atau bisa juga kalau dari browser langsung klik OFAC sanction, nanti akan di redirect langsung ke situs ini ya. Nah, pentingnya kenapa kita perlu mengecek, karena terutama untuk pembayaran ekspor luar negeri yang menggunakan valuta US dollar, karena harus melewati bank-bank yang berada di Amerika, maka mereka harus melakukan screening. Bank-bank di Amerika melakukan screening dulu terhadap entitas-entitas yang berkaitan dengan LC tersebut gitu ya. Biasanya mereka akan cek nama beneficiary siapa, nama yang terima uangnya, beneficiary-nya itu siapa ya. Nah, untuk pengecekannya sangat simpel. Setelah Bapak Ibu Om Tante masuk ke sini, cukup cek di sini. Nah, di sini ada type-nya, kita lihat ada yang aircraft, ada entity, individual, dan vessel. Kalau misalnya mau cari yang global, cukup kita klik yang entity. Entity ini mencakup keseluruhan. Bisa nama perusahaan, bisa nama orang, bisa nama orang-orang BOD yang ada di perusahaan, macam-macam. Bisa juga pemerintahannya yang ada di suatu negara. Nah, kalau simpelnya nanti Bapak Ibu Om Tante bisa masuk ke sini. Misalnya kita mau cek nih ya, kalau untuk kita mau ada transaksi di negara Iran,
itu siapa aja gitu. Kita cukup tulis Iran di sini, nanti search ya. Nah, di sini akan muncul banyak ya, akan muncul banyak sekali entitas-entitas yang berkenaan ya. Jadi nama-nama di sini adalah nama-nama yang terkena OFAC sanction. Sebaiknya kalau nanti Bapak Ibu akan ada transaksi dengan nama-nama di sini, sebaiknya dihindari. Kenapa? Kembali lagi resikonya sangat besar. Kenapa? Ya pada saat transaksi misalnya nih seperti ini, Bank Meli Iran, Bapak Ibu ada transaksi dengan banknya, ya. Bapak Ibu transaksi tidak dengan beneficiary, ya Bapak Ibu transaksi dengan applicant, ya dengan misalnya pembelinya adalah orang di Iran misalnya, atau misalnya orang di Egypt lah gitu ya, PT ABC Spring Egypt, tapi ternyata menggunakannya bank Meli Iran. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu menggunakan Bank Meli Iran, karena Bank Meli Iran ini ya masuk ke dalam kategori OFAC, nih di sini detailnya, maka sangat mungkin pada saat transaksinya jalan ya, barang Bapak Ibu sudah dikirim, tapi saat pembayaran nanti uangnya Bapak Ibu itu di freeze sama bank-bank Amerika, sama pemerintah Amerika ya. Artinya nanti uangnya berarti tidak akan masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena sama pemerintah Amerika uangnya di freeze, ditahan ya. Alasannya adalah entitas yang berkaitan dengan transaksi Bapak Ibu itu masuk ke dalam OFAC list ya. Jadi sangat simpel. Tapi ya balik lagi, ini sangat penting, pastikan bahwa Bapak Ibu selalu melakukan pengecekan ke OFAC sanction, terutama kalau Bapak Ibu Om Tante terima LC ya, atau dapat bayar dari negara-negara yang sedikit eksotik. Bagaimana cara kita tahu itu negara eksotik? Simpelnya adalah Bapak Ibu juga nggak tahu nih negaranya mana gitu ya, nggak familiar ya, itu sebaiknya dilakukan pengecekan. Baik, itu cara cek bagaimana OFAC sanction. Simple but important.